Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ali Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah kelas HKI 2A dan seluruh teman-temanku kelas HKI 2A. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi tentang riba. Pertama-tama akan saya perkenalkan terlebih dahulu terkait anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Mas Daris, yang kedua ada Mbak Irma, dan yang terakhir ada saya sendiri. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari seluruh anggota kami. Pengertian riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, riba adalah mengkerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba. Hukum dan macam-macam riba. Riba termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan haram hukumnya. Hukum riba sendiri telah terdaftar dalam Al-Quran dan diperjelas melalui sejumlah hadis Rasulullah SAW. Dengan macam-macam riba, riba fadl, riba yad, riba qard, riba nasiyah, dan riba jahiliyah. Bunga bank. Bunga adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari para peminjam. Bunga yang ditarik dari para peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Hukum dari tabungan tersebut adalah haram. Riba dalam muamalah kontemporer. Dalam implementasinya, muamalah kontemporer bisa disebut dengan muamalah muasirah. Muamalah kontemporer juga termasuk dalam objek kajian fikih kontemporer. Bentuk riba dalam muamalah kontemporer. 1. Riba dalam hutang piutang, yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunganya, atau penjual barang secara kredit mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda tersebut. Riba jenis ini hukumnya adalah haram secara mutlak sedikit maupun banyak, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu kondisi di mana orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa atau hampir binasa bila ia tidak melakukan hal yang dilarang tersebut. 2. Riba bunga bank. Bunga, interest, adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya. Bunga dinyatakan dalam persen. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen. Atau bank menarik denda dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap peminjam yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah Pengertian maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa besar. Ciri umum transaksi maisir adalah unsur spekulatif berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau bagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Maisir dalam muamalah kontemporer seperti contohnya money game atau sistem piramida, usaha yang bukan kegiatan menjualan barang tapi masuknya member baru. Uang yang dikumpulkan sebagai bonus untuk setiap member diambil dari setiap pendaftaran member baru, bukan dari hasil penjualan produk. Maka ada indikator bergabungnya buyer lalu mendapatkan hak itu merekrut, targetnya bukan menjual barang tapi merekrut member baru. Pengertian goror. Goror adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif.
Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian. Gharar dalam muamalah kontemporer, seperti contoh kasus jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Menurut jenis ini, unsur gharar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pembeli.